besertaku memanggil namaku. I'm home with you. Bersamamu Yesus sahabatku. Ku dengar welcome home bersorak batinku. Sekarang ku tahu ku berharga, Engkau besertaku memanggil namaku. I'm home with you. Bersamamu Yesus sahabatku. Bersamamu Yesus sahabatku. Hai Shalom para penyembah Tuhan. Senang sekali bisa berjumpa dengan Anda sekali lagi dalam episode yang keempat acara Hati Penyembah. Saya percaya hari ini Tuhan akan memberkati kita. Amin. Dan tema daripada acara kita kali ini adalah hati yang hancur Tuhan berkenan. Saya tidak sendirian, saya bersama dengan salah satu pendoa syafaat dari Gereja Mawar Syaro Surabaya Barat, yaitu Saudari Wijen. Hai Wijen. Thank you, Bo, buat kesempatannya. Ya, gimana kabarnya? Ya, puji Tuhan luar biasa. Luar biasa ya, selalu luar biasa Iya. Wijen. Dan Wijen ini adalah salah seorang anak muda yang saya kenal sejak SMA. Ya, saya telah melihat bagaimana anak ini mengalami sebuah perubahan hidup yang luar biasa, dan sampai hari ini tetap melayani Tuhan secara full time dan dipakai oleh Tuhan secara luar biasa. Pasti hari ini kita akan mendengar kesaksian-kesaksian yang luar biasa dari kehidupannya. Nah, untuk itu mari kita akan coba sebelumnya Wijennya kita akan baca Alkitab dulu ya. Ya, Wijen bisa baca Alkitabnya di Lukas pasal yang ke-7 kalau nggak salah ya. Silakan Wijen. Oke. Lukas pasal yang ke-7 ayat 36 sampai dengan 39. Demikianlah firman Tuhan. Yesus diurapi oleh perempuan berdosa. Seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu lalu duduk makan. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai orang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis, ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya, "Jika ia ini nabi, tentu ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamannya itu. Tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang berdosa." Ya, nanti kita akan bahas ini Ya. dulu ya Wijen ya. Tapi sebelumnya Ko Yudi ingin sekali meletakkan dasar dulu tentang hati yang hancur. Ya. Nah, dari situ nanti mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang bisa Wijen ajukan Ya. ya. Oke. Nah, dari hati yang hancur itu kita belajar 3 hal, sebenarnya 3 prinsip. Hati hancur yang pertama artinya adalah hati yang lapar dan haus akan Tuhan. Amin. Jadi di mana kita terus menjaga hati kita supaya tetap haus dan lapar. Jadi dengan sengaja kita harus menjadi orang yang menyediakan waktu Ya. kita dengan Tuhan. Kita adalah orang yang giat dalam pelayanan. Seorang yang giat dalam ibadah-ibadah. Tidak pernah bolos. Tapi selalu memprioritaskan. Apalagi doa-doa pribadi kita dengan Tuhan. Nah, dari sini kita kelihatan sekali bahwa hati kita ini dipenuhi kerinduan untuk selalu dekat dengan Tuhan. Amin. Nah, itu yang pertama. Lalu yang kedua, arti hati yang hancur adalah hati yang mudah dijamah oleh Tuhan. Artinya begini, Jen. Hati yang mudah dijamah Tuhan itu artinya hati yang mudah diubahkan. Ya. Kita ini ada banyak jalan kita yang salah. Nah, ketika kita di hadirat Tuhan, kita mengalami satu ini yang namanya zaman Tuhan. Dan zaman Tuhan itu pasti bisa mengubah hidup kita. Amin. Karena itu prinsipnya gampang. Kalau kita mau menjadi orang yang gampang berubah, tentunya satu ini. Tinggal di hadirat Tuhan. Maka saya percaya, maka waktu kita menyembah Tuhan dalam hadirat Tuhan, maka otomatis hidup kita akan berubah. Ya. Amin. Lalu prinsip yang ketiga adalah memiliki beban ilahi. Hati yang hancur selalu mudah untuk memiliki beban ilahi. Kenapa demikian? Karena begini, waktu kita menyembah Tuhan dan lalu hati kita hancur, kita tuh bisa merasakan hatinya Tuhan. Ya. Hatinya Tuhan untuk keselamatan jiwa-jiwa, itu pasti. Makanya itu ketika kita memiliki hati yang hancur, hati kita ini mudah mengenal keinginan Tuhan. Makanya jangan heran ketika orang yang punya beban ilahi
berdoa buat orang lain, berdoa buat bangsanya, berdoa buat orang sakit, hatinya hancur di situ. Nah, saya percaya hati yang hancur itu adalah hati yang berkenan Ya. kepada Tuhan. Nah, Amin, dari prinsip-prinsip inilah maka kita belajar tentang hati yang hancur. Ya. Gitu. Itu loh, Jen. Ada yang mau saya tanyakan kok. Iya. Tadi ketika kita membaca Lukas pasal yang ke-7 ini, Iya, iya. di ayat 37 dikatakan bahwa di kota itu ada seorang perempuan yang berdosa, bahkan terkenal dengan dosanya. Nah, pertanyaan dari saya secara pribadi, bagaimana bisa dengan dosanya tersebut penyembahan perempuan ini bisa memikat hatinya Tuhan? Itu kenapa Ko Yudi? Ya, jelas sekali dari sini kita bisa melihat bahwa Tuhan itu mencari penyembah. Ya. Orang siapapun kita ini tidak pernah luput dari namanya dosa. Ya. Wijen dan saya adalah orang yang berdosa. Tetapi ketika hati kita berbalik kepada Tuhan, ya lalu kita menyembah Tuhan, maka Tuhan itu tertarik dengan itunya. Ya. Dengan hati yang berubah itu. Jadi sepertinya begini, waktu hati kita ini berbalik kepada Tuhan, dosa kita tuh kayak Tuhan tuh kayak tidak menghitungnya lagi. Ya. Nah, itu yang terjadi dari wanita itu. Hati yang hancur, hati yang datang kepada Tuhan dengan kehancuran hati, itu yang lebih menarik perhatian Tuhan. Makanya itu tidak boleh seorang pun merasa begini, Cian, kayak merasa bahwa oh aku ini nggak terampuni, Ya. aku ini nggak layak di hadirat Tuhan, aku ini rasanya nggak pantas di hadirat Tuhan. No, nggak boleh begitu. Karena seburuknya kita, sejahatnya kita, bahkan kata Alkitab dosa kita merah seperti kermisis pun sekalipun, Tuhan itu akan mengampuni ketika Tuhan menemukan hati yang hancur. Ya. Jadi sebenarnya kalau dari sini kita bisa melihat bukan masalah orang ini statusnya berdosa atau tidak. Tetapi yang penting adalah ketika orang itu berbalik dan memiliki hati yang hancur di hadapan Tuhan, itu yang menarik perhatian Tuhan. Jadi Gitu. orang itu bisa mengalami perkenanan Tuhan ya Ko? Iya, betul. Lalu di pasal sebelumnya di Matius 26 juga ada dikatakan demikian bahwa oleh karena apa yang dilakukan wanita ini, dia menyeka kaki Yesus dengan rambutnya sehingga apa yang dilakukannya itu diberitakan di seluruh dunia. Bahkan Tuhan berkata itu akan diingat orang. Kok bisa seperti itu ya Ko? Ya, karena begini, menyeka rambut itu bagi wanita itu Ya. mahkota, bukannya wanita, pria juga sih. Tapi saya rambutnya sudah kosong begini. Tapi bagi wanita, rambut itu adalah mahkota Ya. sebenarnya. Mahkota itu berarti sesuatu yang disayang, sesuatu yang dihargai. Ya. Tapi wanita ini telah mengambil keputusan untuk apa? Sesuatu yang dihargai, sesuatu yang disayang itu diberikan kepada Tuhan. Ya. Jadi rambutnya itu untuk menyeka kakinya dan ini adalah sebuah worship sebenarnya. Ini adalah sebuah penyembahan. Apa itu? Pengakuan kedaulatan Tuhan atas kehidupan kita. Nah, ini yang dikatakan nanti akan diingat oleh orang. Kenapa? Karena Tuhan sangat tertarik kepada sebuah penyembahan yang melemparkan mahkota. Ya. Tidak ada yang bisa dipertahankan lagi dalam hidup kita. Makanya tadi saya bilang, waktu kita menyembah Tuhan itu pasti ada sesuatu yang berubah. Keangkuhan hidup kita berubah, kesombongan kita juga akan hilang. Karena kita tahu bahwa sudah tidak ada yang layak disembah kecuali Tuhan. Dan ini kata Alkitab yang akan diingat oleh orang. Setiap kali kita datang kepada Tuhan, pasti kehidupan kita mengalami sebuah perubahan. Ya. Jadi jangan takut dengan situasi keadaan kita. Apalagi kita ini kadang-kadang jangan izinkan iblis itu berbisik di kita. Ya, telinga kita menganggap bahwa kita ini nggak layak, menganggap kita ini bahwa kita ini patut dihukum terus. No. Beberapa episode yang lalu saya bilang bahwa Tuhan itu murka memang terhadap dosa kita. Iya. Ya, Tuhan tidak pernah setuju kita tinggal dalam dosa. Benar. Tuhan sangat murka dengan dosa kita. Tetapi ingat, Tuhan itu tidak pernah bertahan dalam murkanya. Kenapa? Karena kasihnya itu jauh lebih besar daripada murkanya. Makanya begitu menemukan orang datang berbalik, apalagi tadi melempar mahkota di depannya, hati Tuhan tuh maskul. Artinya apa? Kayak hati Tersentuh Tuhan nggak akan pernah bisa tahan lah. Iya. Ya,
Makanya itu tidak boleh seorang merasa aku ini nggak layak di hadapan Tuhan. Memang kita nggak layak kok. Ya. Sungguh Wijen dan saya, Benar. Ko Yudi nggak layak. Tapi kita ini telah dilayakkan. Ya. Diberi apa? Keberanian untuk datang menghadap Tuhan di dalam hadirat Tuhan. Ya. Makanya itu penting terus untuk memiliki hati yang hancur. Ya. Gitu Jen Thank ya. you, Ko. Iya. Nah sekarang kira-kira Wijen ada kesaksian enggak? Pernah enggak ngalami sebuah pengalaman hati yang hancur di hadapan Tuhan itu gimana? Pernah enggak? Jadi beberapa tahun yang lalu ya, saya ingat ini sebuah pengalaman yang tidak terlupakan dengan Tuhan. Jadi di sore hampir menjelang malam hari, tiba-tiba ada sebuah kerinduan ya dalam hati saya untuk saya tuh ingin berdoa, mencari Tuhan. Ya, ya, Yang sering saya lakukan adalah saya itu berbahasa roh, lalu saya itu menyembah Tuhan gitu ya. Nah, pada saat saya menyanyikan sebuah lagu, di sana tiba-tiba saya itu merasakan sebuah jamahan Tuhan. Tapi bukan hanya jamahan, tapi saya mengalami sebuah lawatan Tuhan yang sangat pertama kali ya buat saya ketika saya itu bersekutu pribadi dengan Tuhan yang Sebentar. biasanya saya alami di gereja Waktu mungkin. ngalami zaman itu awalnya gimana? Ya. Wijen biasa-biasa atau memang sejak awal kepingin untuk lebih dalam lagi masuk di hadirat Tuhan? Ya, kepingin banget karena memang juga saya ada di sebuah kelompok sel yang memang visi dari kelompok sel waktu itu juga adalah penyembah-penyembah yang benar. Jadi Oke. saya mau Tuhan menjadi penyembah yang benar dan saya itu dibiasakan termasuk oleh pemimpin di dalam kelompok sel itu untuk konsisten di dalam membangun hubungan pribadi dengan Tuhan yang kita sebut sebagai saat teduh ya. Dan waktu itu menurut saya itu jam saat teduh saya. Tetapi saya tidak pernah menyangka ternyata bukan hanya di kelompok sel atau di ibadah saya bisa mengalami lawatan Tuhan, tapi di kamar saya sendiri. Hari itu saya mengalami sebuah lawatan Tuhan, sepertinya saya merasakan kemuliaan Tuhan itu seperti istilah surga itu ada gitu ya di tempat di mana saya berada. Sampai saya dari posisi yang berdiri, saya seringkali memang berdiri dengan berbahasa lidah, lalu saya menyembah kalau diingatkan beberapa lagu, dan tiba-tiba saya langsung posisi ke bersujud dan tersungkur. Dan air mata keluar ya di mana-mana dan saya merasakan bagaimana kelegaan yang sungguh luar biasa. Makanya saya mengerti apa yang dikatakan oleh Daud bahwa lebih baik 1 hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Karena keindahannya hadirat Tuhan itu tidak bisa kita dapatkan ya. Sekalipun mungkin kita bisa menikmati semua hal yang ada di dunia ini, tetapi hadirat Tuhan itu kepuasan bagi setiap kita. Ya. Itu. Oke, wow. Ya. Wah, luar biasa. Tuhan itu telah memberikan sebuah tempat di mana Ya. kita bisa mengalami sebuah kemenangan di dalamnya. Karena itu ini adalah sebuah fasilitas rohani sebenarnya. Tuhan telah berikan. Sayang kalau kita tidak pernah mau mengerti dan tidak mau tahu tentang hadirat Tuhan. Ya. Kita terlalu sibuk dengan pekerjaan kita atau mungkin malas. Jangan sampai itu ada di dalam hidup kita. Betul ya Jen? Padahal di dalam hadirat Tuhan kita itu bisa merasakan jamahannya, kekuatan hidup kita diperbarui. Benar. Ya, makanya itu saya dorong buat jemaat ya. Kita dorong bersama-sama untuk Anda menjadi orang yang konsisten di dalam hadirat Tuhan. Ayo, milikilah hati yang haus dan lapar tadi supaya kita ini menjadi orang yang bisa mengalami sebuah kehancuran hati. Ya. Dan saya percaya disitulah mata kita akan melihat kebaikan Tuhan secara Amin. sempurna. Yes. Amin. Sekalipun mungkin hari ini Anda dalam pergumulan, tapi Anda merasa bahwa kita tidak akan pernah sendiri. Kenapa? Tuhan beserta dengan kita. Ya, amin. Amin. Karena itu biar hari ini apa yang kita pelajari supaya kita tetap menjaga hati yang haus dan lapar dengan Tuhan, hati yang mudah dijamah oleh Tuhan, memiliki beban ilahi, dan saya percaya Tuhan mengerjakannya di hati kita. Amin. Amin. Tuhan mengerjakan di hati saudara dan saya sehingga kita bisa berjalan terus di dalam pusat kehendak Tuhan dan kita boleh menemukan sebuah kemenangan demi kemenangan bersama dengan Tuhan dengan cara Tuhan. Amin. 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 Nah, saudara, di acara Hati Penyembah ini kali ini saya mau berdoa buat saudara. Mungkin hari-hari ini ada beberapa orang di antara saudara yang sedang mengalami sebuah yang namanya kekeringan secara rohani. Anda sudah jauh dari Tuhan. Hari ini ketika Anda mendengar pembicaraan kami ini, saya percaya tidak ada yang kebetulan. Tuhan sedang berbicara di hatimu supaya hati kita dipenuhi kembali dengan rasa haus dan lapar dengan Tuhan. Harus ada sesuatu yang disengaja untuk datang kepada Tuhan. Atur waktumu baik-baik, siapkan hati kita. Dan untuk kita datang kepada Tuhan
Dan sungguh-sungguh saya percaya kalau Anda hari ini rindu dengan Tuhan, Tuhan tuh jauh lebih rindu denganmu. Ya. Amin. Saya berkali-kali kadang-kadang ambil gitar belum nyanyi ya, kadang-kadang mau nyanyi dulu, baru mikir ya mau nyanyi lagu apa ya, baru coba-coba main gitar, berlutut duduk di lantai, baru mau nyanyi apa-apa, tiba-tiba saya merasakan hadirat Tuhan yang luar biasa, hadirat Tuhan yang menjamah hati saya, belum nyanyi sudah nangis di situ, hati saya hancur di situ dan berkali-kali saya cuma merasa begini loh, Tuhan itu kangen sekali, Tuhan itu rindu dengan saudara. Iya. Kalau hari ini Anda mengalami kekeringan dan Anda ingin hatimu dijamah Tuhan sekali lagi, nanti saya akan berdoa buat saudara. Karena itu mari kita datang kepada Tuhan. Tuhan itu mengasihimu. Jangan seorang pun merasa Anda ditinggalkan atau merasa tidak layak. No. Anda adalah orang yang dilayakkan oleh Tuhan. Ya. Amin. Amin. Untuk itu mari kita datang kepada Tuhan. Bawa hati kita kepada Tuhan hari ini. Izinkan Tuhan menjamahmu. Amin. Betapa besar kasih-Nya buat hidup kita. Mari nyanyikan lagu ini dulu. Amin. Amin. Katakan dengan hatimu, kasih. Anda adalah orang yang sudah diampuni oleh Tuhan. Anda adalah orang yang diterima. Sebesar apapun dosamu, semerah apapun dosamu, Tuhan mengampuni. Haleluya. Terima anugerahnya hari ini. Amin. Yang hancur, ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pengampunan yang kau beri, pulihkan. Boleh gak sekali lagi? Mari katakan betapa besar. Haleluya. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tuhan tidak pernah memandang hina hati yang hancur. Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Pengampunan yang kau beri, pengampunan yang kau beri, pengampunan yang kau beri, pengampunan yang kau beri. Amin. Pulihkanku. Saudara, hari ini bisa angkat tanganmu. Dimanapun Anda berada hari ini, saya percaya Tuhan mengasihimu. Dia tidak pernah meninggalkanmu. Dia ingin memulihkanmu. Tuhan sangat ingin memulihkan keadaanmu. Karena itu jangan takut, jangan merasa terhakimi. Jangan merasa bahwa Tuhan jauh daripadamu. Tuhan menjauhkan diri terhadapmu. No. Yes. Tuhan ingin dekat denganmu. Kalau Anda adalah orangnya, mari angkat tanganmu. Saya mau berdoa. Tuhan Yesus, sama berdoa untuk setiap tangan-tangan yang terangkat hari ini. Kami percaya bahwa kasih-Mu itu besar buat hidup kami. Amin. Engkau membenci dosa, ya Tuhan kami tahu. Engkau membenci dosa, Engkau murka terhadap semua dosa yang dibuat. Tetapi satu yang kami tahu, bahwa Engkau tidak pernah bertahan dalam murka-Mu. Sebab kasih-Mu jauh lebih besar. Yeah. Kalau hari ini kami dengan sebuah keberanian oleh karena darah Kristus datang kepada Tuhan dengan hati yang hancur. Engkau tidak pernah memandang hina kami ya Tuhan. Amin. Hati yang hancur tidak pernah dipandang hina oleh Tuhan. Maka hari ini hamba berdoa, Tuhan pulihkan orang-orang ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan pulihkan orang-orang ini.
terima jamahan Tuhan dalam hatimu. Dalam Engkau nama Yesus. dikasih, engkau diterima. Dan Tuhan ingin selalu dekat dengan hidupmu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Ada seorang wanita yang merasa jijik dengan dirimu sendiri. Engkau merasa dosamu ini sampai ke langit. Dosamu ini begitu luar biasa. Dan engkau sering kali berkata bahwa dosaku ini sudah tidak bisa diampuni. Siapa bilang? Kasih Tuhan itu jauh lebih besar daripada perasaanmu itu. Jangan tinggal dalam perasaanmu. Kadang-kadang dirimu menghukum dirimu sendiri lebih dahsyat daripada Tuhan. Padahal Tuhan sudah mau menerimamu, tapi engkau sendiri menghakimi dirimu sendiri. Ayo hari ini ketika engkau mendengar acara hati penyembah ini, izinkan Tuhan menjamah hatimu. Izinkan Tuhan mengubah hidupmu sekarang ini. Dalam nama Yesus, siapapun Anda hari ini, terima jamahan Tuhan. Amin. Engkau adalah orang yang terampuni, engkau adalah orang yang dikasih oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus, terima jamahan Tuhan. Dalam nama Dan Yesus. dengan sebuah keberanian, milikilah keberanian untuk menghampiri Tuhan tanpa perasaan terdakwa. Tanpa perasaan didakwa, Tuhan mengasihimu. Terima kebebasanmu hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur hari ini, kami percaya Tuhan Engkau yang menjamah kami. Engkau yang menguatkan kami Amin. dengan kebenaran firman-Mu. Supaya kami boleh hidup dalam nilai, prinsip kebenaran firman Tuhan. Hati yang hancur berkenan kepada Tuhan. Amin. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Yang percaya di jamaah Tuhan katakan sama-sama. Amin. 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 Wow. Senang sekali bisa terus menyampaikan firman Tuhan bersama-sama ya Jian. benar. Kita berharap bahwa apa yang kita bicarakan hari ini menjadi berkat buat orang lain ya. Dan para penyembah, kalau saudara hari-hari ini berada di dalam pergumulan ya, dalam ada pokok-pokok doa yang terus dinaikkan, kami rindu untuk menolong Anda, kami rindu juga mendukung berdoa buat Anda. Untuk itu masukkanlah permohonan doa di kolom komen yang ada. Nanti ada tim doa yang akan terus berdoa buat Anda. Mungkin setelah itu ketika jawaban doa telah terjawab, Anda bisa juga berikan sebuah kesaksian. Nanti mungkin di episode-episode berikutnya saya akan bisa bacakan kesaksian-kesaksian Anda. Dan itu pasti akan menjadi berkat buat orang lain. Amin. Dan juga saudara-saudara bisa request sebuah lagu. Ya, juga Anda bisa tulis di kolom komen. Nanti mungkin acara episode berikutnya kita akan bisa nyanyikan lagu-lagu request Anda. Dan jangan lupa satu ini, subscribe, like, and share. Ya, dan tekan tombol loncengnya supaya Anda bisa terupdate informasi acara ini. Dan saya percaya Tuhan pasti memberkati kita. Amin. Nah untuk itu sampai jumpa Senin depan dalam acara Hati Penyembah. Ingat kerinduan Tuhan, panggilan kita. Tuhan memberkati. Bye-bye. Allah yang setia dan benar, tak pernah tinggalkanku, kau selalu bersamaku. Yesus kau sumber kekuatan, ku hidup untuk menyenangkanmu. Allah yang setia, Allah yang setia dan benar, tak pernah tinggalkanku, kau selalu